Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Fisiologi Tumbuhan akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang inhibisi. Saya dan rekan saya, Usma Fatini Halim, akan menjelaskan bagaimana tahap terjadinya inhibisi pada tumbuhan, yaitu biji kacang kedelai dan biji kacang hijau. Yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Inhibisi. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui proses inhibisi pada biji tumbuhan yang dilakukan pada Jumat 1 Oktober 2021 pada pukul 13.20 hingga 15.50 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di rumah saya yaitu Perumahan Melati Denisari 3, Kelurahan Denisari, Kecamatan Kuranci, Kota Padang, Sumatera Barat. Inhibisi adalah peristiwa penyerapan air oleh permukaan zat-zat yang hidrofilik seperti protein, hati, selulosa, agar-agar, gelatin, dan lain-lain, yang menyebabkan zat tersebut dapat mengembang setelah menyerap air. Kata inhibisi berasal dari kata Latin inhibere, yang berarti menyelundup. Air yang menyelundup disebut air inhibisi, sedangkan zat yang kemasukan air disebut inhiban. Alat dan bahan yang kita gunakan kali ini yaitu ada kacang hijau, kacang kedelai, timbangan, gelas plastik, air, dan tisu. Langkah kerja yang pertama, yaitu menimbang masing-masing biji sebanyak 100 gram, lalu memasukkannya ke dalam gelas plastik. Yang kedua, memasukkan air ke dalam gelas plastik tersebut sampai biji terendam. Jumlah air yang digunakan harus sama banyak, dan ditunggu hingga 3 jam. Setelah 3 jam, mengeluarkan biji dari dalam gelas plastik dan mengusap kelebihan air dengan menggunakan tisu. Langkah selanjutnya, menimbang kembali berat masing-masing biji. Dan yang terakhir yaitu membandingkan jumlah air yang dapat diserap oleh masing-masing jenis biji tersebut. Lalu didapatkan hasil dari pengamatan saya. Yang pertama dari jenis bijinya biji kedelai, pada berat awalnya itu ada 100 gram dan hasil akhirnya yaitu 210 gram. Pada biji kacang hijau berat awalnya 100 gram dan berat akhirnya itu 150 gram. Pembahasannya, inhibisi dapat diartikan sebagai proses migrasi molekul-molekul air yang berpori dari zat air menetap di dalamnya. Inhibisi adalah awal terjadinya proses perkecambahan. Contoh, penyerapan air oleh benih pada proses awal perkecambahan, benih akan membesar, kulit benih pecah, berkecambah, ditandai oleh keluarnya radikula dari dalam benih. Proses awal terjadinya inhibisi benih adalah melalui kulit biji. Benih berkulit tipis lebih cepat menyerap air, sehingga mempercepat perkecambahan benih. Sebaliknya, proses inhibisi benih berkulit tebal lebih lambat. Perendaman dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses masuknya air ke dalam benih. Perendaman untuk mengetahui laju inhibisi dari benih. Dari hasil percobaan yang dilakukan dengan menggunakan biji kacang hijau dan biji kacang kedelai, dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang terjadi pada kedua biji tersebut sebelum dan sesudah dimasukkan ke dalam air. Pada biji kacang hijau sebelum dimasukkan ke dalam air, mempunyai berat biji yang mula-mula sebelum dimasukkan di dalam air, yaitu 100 gram. Dan setelah direndam di dalam air selama 3 jam, berat biji kacang hijau bertambah menjadi 150 gram. Dari sini dapat diketahui bahwa biji mengalami inhibisi, dengan masuknya molekul air ke dalam biji yang ditandai dengan bertambahnya berat biji kacang hijau tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada biji kacang kedelai yang mula-mula beratnya 100 gram, dan setelah 3 jam, berat biji kedelai bertambah menjadi 210 gram. Dari sini dapat diketahui bahwa biji kedelai juga mengalami proses inhibisi. Kesimpulan praktikum kali ini, yang pertama, inhibisi adalah proses penyerapan air ke dalam sel-sel biji yang akan berkecambah. Inhibisi terjadi mengakibatkan bertambahnya berat pada biji serta perubahan ukuran. Yang ketiga, sel-sel biji kacang kering mempunyai nilai osmosis tinggi, sehingga molekul-molekul air berdifusi ke dalam sel biji kacang kering.
Dinding sel-sel kulit kacang kering adalah permeabel untuk molekul-molekul air. Selanjutnya, perendaman dilakukan bertujuan untuk mengatur proses masuknya air ke dalam benih. Dan yang terakhir, benih berkulit tipis lebih cepat menyerap air sehingga mempercepat perkecambahan benih. Sebaliknya, proses imbibisi benih berkulit tebal lebih lambat. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Semoga Minor Air. Kepada Semoga ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatmi Nurhalim dengan NIM 19031137 dari kelas Pendidikan Biologi C 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya yang berjudul imbibisi. Tujuan dari praktikum imbibisi ini yaitu untuk mengetahui proses terjadinya peristiwa imbibisi, di mana tempatnya di Simpang 3 Sungai Asam, Kecamatan 2x11 Enamlingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Waktunya yaitu hari Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 2021. Apa itu imbibisi? Imbibisi adalah peristiwa penyerapan udara oleh permukaan zat yang hidrofilik seperti protein, pati, selulosa, agar-agar, gelatin, dan lain-lain yang menyebabkan zat tersebut dapat mengembang setelah menyerap udara. Kata imbibisi berasal dari kata Latin yaitu imbibere yang berarti menyelundup. Udara yang menyelundup disebut udara imbibisi, sedangkan zat yang kemasukan air disebut imbiban. Peristiwa imbibisi pada hakikatnya tak lain dan tak bukan adalah suatu proses difusi. Sel-sel biji kacang yang mempunyai nilai osmosis tinggi sehingga molekul-molekul air yang berdifusi ke dalam sel biji kacang kering. Peristiwa imbibisi juga hakikatnya adalah peristiwa osmosis. Dinding sel kulit kacang kering adalah permeabel untuk molekul-molekul air, sehingga molekul udara dengan mudahnya melewati pori-pori yang ada pada dinding sel tersebut. Dalam proses imbibisi ini juga merupakan hubungan antara potensi udara dengan potensi matriks atau potensial. Banyak ruang udara yang dapat diimbibisi oleh suatu zat atau benda yang tergantung pada nilai potensial udara di sekitarnya. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Yang pertama alat yang digunakan yaitu gelas plastik sebanyak 2 buah, timbangan kue, pencatat waktu atau stopwatch, kertas tisu, dan bahan yang digunakan yaitu biji kacang hijau, biji kedelai, dan air. Langkah kerja yang pertama yaitu kita menimang berat masing-masing bahan yaitu sebanyak 100 gram. Selanjutnya memasukkan bahan-bahan tersebut yaitu kacang kedelai dan kacang hijau ke dalam gelas plastik aqua. Langkah yang ketiga, memasukkan air ke dalam setiap gelas plastik yang berisi kacang kedelai dan kacang hijau. Di sini jumlah air yang digunakan yaitu harus sama banyak. Setelah dimasukkan air, kita menunggu selama 3 jam. Nah, setelah menunggu selama 3 jam, kita mengeluarkan air di dalam gelas aqua. Lalu, mengeluarkan biji kacang tersebut dan meletakkannya di atas tisu. Langkah yang selanjutnya, mengusap kelebihan air menggunakan kertas tisu. Dapat teman-teman lihat proses kerjanya yang sudah saya fotokan. Selanjutnya yaitu menimbang kembali masing-masing biji. Terlihat yang pertama yaitu biji kacang kedelai. Berat biji yang pertama yaitu 100 gram dan bertambah menjadi 170 gram. Dan pada biji kacang hijau, berat awal yaitu 100 gram dan bertambah menjadi 150 gram. Dan inilah hasil akhirnya. Nah, ini hasil pengamatannya dapat teman-teman lihat. Dapat teman-teman lihat juga perbedaan berat awalnya dan berat akhirnya. Pembahasannya yaitu pada praktikum kali ini kami melakukan pengamatan mengenai imbibisi melalui perendaman pada biji. Imbibisi adalah peristiwa penyerapan udara oleh permukaan zat yang hidrofilik seperti protein, pati, selulosa, agar-agar, gelatin, dan lain-lain yang menyebabkan zat tersebut dapat mengembang setelah menyerap udara.
Kata imbibisi berasal dari kata Latin imbibere yang berarti menyelundup. Penyerapan yang dimaksud di sini adalah penyerapan air oleh biji kering. Pada percobaan imbibisi ini, kami menggunakan dua bahan, yaitu biji kedelai dan biji kacang hijau. Praktikum tersebut bertujuan untuk mengetahui proses apakah yang terjadi pada kacang-kacang tersebut selama proses imbibisi. Nah, dengan mengetahui definisi dari imbibisi tadi, kita akan bisa mengetahui proses apa yang terjadi pada praktikum kali ini. Pertama-tama, biji kacang tersebut disiapkan di masing-masing wadah dan ditimbang berat awalnya sebelum dimasukkan ke dalam air. Setelah itu, biji-biji kacang tersebut dimasukkan ke dalam air yang telah disediakan dan dibiarkan selama 3 jam, lalu diangkat dan ditiriskan dengan menggunakan tisu. Setelah itu, biji-biji kacang tersebut ditimbang lagi untuk mengetahui berat akhirnya. Setelah ditimbang, maka akan terlihat pertambahan berat dari kedua biji kacang tersebut. Pada biji kacang kedelai, hasil berat akhirnya yaitu mencapai 170 gram. Dan pada biji kacang hijau, berat akhirnya yaitu 150 gram. Pada biji kacang kedelai dan biji kacang hijau yang telah direndam selama 3 jam tadi, terlihat perubahan pada warna kulitnya, yaitu terlihat lebih pucat, teksturnya lebih lunak, dan ukurannya menjadi lebih besar dan mengembang. Nah, kenaikan biji ini disebabkan oleh absorpsi air dan adanya penyerapan air pada biji kacang kedelai dan biji kacang hijau dengan dinding dan plasma sel biji kacang untuk menyerap air dari luar sel menjadi pembentuk protoplasma dan dinding sel, serta senyawa yang berukuran makromolekul yang terikat dengan dinding sel, sehingga plasma sel menyerap air dan mengembang. Banyaknya air yang terserap ke dalam setiap jenis biji kacang tadi tidak sinkron dan tidak sama. Lantaran dalam setiap jenis biji itu mempunyai daya serap air yang tidak sama juga. Dan dalam masing-masing jenis biji mempunyai tingkat kekeringan yang tidak sama juga. Dan biji yang kering memiliki potensial air yang rendah, sehingga bisa menyerap air lebih banyak dibandingkan menggunakan biji kacang yang kurang tingkat kekeringannya. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, imbibisi. Imbibisi adalah peristiwa penyerapan udara oleh permukaan zat hidrofilik seperti protein, fatty, selulosa, agar-agar, gelatin, dan lain-lain yang menyebabkan zat tersebut dapat mengembang setelah menyerap udara. Kata imbibisi berasal dari kata Latin, yaitu imbibere yang berarti menyelundup. Pada biji kacang kedelai hasil berat akhirnya yaitu 170 gram dan pada biji kacang hijau hasil berat akhirnya yaitu 150 gram. Pada biji kacang kedelai dan biji kacang hijau yang telah direndam selama 3 jam tadi terlihat perubahan pada warna kulitnya yaitu terlihat lebih pucat, tekstur lebih lunak, ukuran menjadi lebih besar dan mengembang. Proses imbibisi yaitu penyerapan air oleh imbiban karena semua jenis biji yang dimasukkan pada masing-masing larutan mengalami pertambahan berat volume dan berat masing-masing biji kacang tersebut juga bervariasi. Banyaknya air yang terserap ke dalam setiap jenis biji tidak sinkron, lantaran dalam setiap jenis biji mempunyai daya serap air yang tidak sama, dan dalam masing-masing jenis biji tersebut mempunyai tingkat kekeringan yang tidak sama juga. Sekian hasil praktikum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Husnul Nur Halim yang telah mempresentasikan hasil praktikumnya tentang imbibisi. Kami dari kelompok 11 mohon undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.